Bab 234 Lehain, 5. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Eugene berdiri di tempat dengan rahang ternganga, menatap sosok Molon yang mendekat. Orang tolol itu persis sama dengan yang pernah dilihat Eugene beberapa hari yang lalu di Great Hammer Canyon, kecuali dia tidak memegang kapak. Namun, apa yang dipegang Molon bukanlah urusan Eugene. Bas itu. Eugene nyaris tidak berhasil menelan kata-kata itu sebelum bisa keluar dari mulutnya. Sebaliknya, dia mengucapkan kutukan dalam pikirannya, bajingan. Ketika Eugene mengalami kesulitan untuk menemuinya, orang tolol itu mengejarnya bahkan tanpa berbagi percakapan yang layak. Molon telah bertingkah serius dan sial seolah-olah dia tidak bisa turun dari tebing karena alasan yang mendalam. Kamu mengayunkan kapakmu ke seorang teman yang kamu temui setelah 300 tahun dengan ekspresi seolah-olah kita tidak akan bertemu lagi. Dasar bajingan, Anda seharusnya setidaknya mengatakan bahwa Anda akan datang nanti. Eugene menjaga ekspresinya tetap terkendali sambil menenangkan panas yang mendidih di dalam hatinya. Dia tidak pernah membayangkan Molon akan turun dari Grand Hammer Canyon dan datang langsung ke Fort Lehain. Begitu pula dengan Aman, keturunan Molon. Sejauh yang dia tahu, sang pendiri tidak pernah turun dari Grand Hammer Canyon setelah tiba-tiba mengasingkan diri ratusan tahun yang lalu. Sejak itu, sebuah tradisi baru telah dibuat bahwa keturunan keluarga kerajaan harus pergi ke Grand Hammer Canyon untuk menguji kualifikasi tahta mereka, meskipun tidak seorang pun, bahkan dari keluarga kerajaan, tahu mengapa pendiri telah pergi ke pengasingan. Seperti yang diharapkan, gumam Aman, melihat sekeliling. Tatapannya menemukan Eugene dan Christina. Aman tidak bisa memikirkan alasan lain selain dua penyebab tiba-tiba sang pendiri turun dari gunung. Molon Ruher, gumam Gavit. Hatinya yang cemas tercermin dalam kabut hitam yang tiba-tiba menggeliat dan menggeliat. Para ksatria iblis membawa tangan mereka ke gagang pedang mereka dalam kabut sebagai persiapan untuk kemungkinan pertempuran. Gavit segera mengangkat tangannya dan membujuk mereka. Jadi kamu masih hidup? Tanya Gavit. Seperti yang Anda lihat, jawab Molon. Sebuah reuni setelah 300 tahun. Meskipun saya yakin kami memiliki banyak kesempatan untuk bertemu satu sama lain, tidak satu pun dari kami yang menginginkan pertemuan, lanjut Gavit. Jelas sekali, Gavit Linman, aku sudah membencimu sejak 300 tahun yang lalu. Jangan bilang kamu tidak memiliki perasaan yang sama, kata Molon. Daripada mengklasifikasikannya sebagai suka atau benci, menurutku itu lebih merupakan perasaan enggan. Lagi pula, tidak diragukan lagi kamu adalah musuhku, jawab Gavit. Aku senang kamu tidak menyukaiku karena aku masih membencimu, balas Molon. Lalu mengapa kamu memerintahkan mereka untuk membuka pintu? Jika Anda membenci saya, Anda seharusnya tidak punya alasan untuk mengizinkan saya masuk, tanya Gavit. Karena menurutku kamu tidak akan pergi begitu saja, jawab Molon. Dia berhenti berjalan, lalu menatap Gavit dan kabut hitam di belakangnya. Jika saya tidak membuka gerbang benteng, apakah Anda akan kembali dengan tenang? Dapatkah Anda bersumpah bahwa Anda tidak akan menyebarkan kabut menyeramkan itu untuk mengubah malam menjadi mengerikan di padang salju? Satu-satunya yang bisa membuat saya bersumpah adalah Yang Mulia Raja Iblis, kata Gavit. Saya pikir begitu. Jadi Anda tidak akan mundur, kata Molon. Apakah kamu mungkin mengira aku akan meluncurkan penyergapan pengecut di malam hari? Molon Ruher, saya tidak suka tindakan sesat itu, kata Gavit. Mungkin tidak. Kamu bilang kamu tidak akan bersumpah, jadi aku tidak bisa mempercayai kata-katamu, jawab Molon. Masih sulit bagiku untuk memahami kata-katamu. Anda mengatakan Anda tidak mempercayai saya, namun Anda bersedia mengizinkan saya dan kabut hitam di dalam benteng. Mengapa demikian? Tanya Gavit. Lapangan saljunya luas, kata Molon sambil merentangkan tangannya. Jika Anda bersembunyi di padang salju yang luas dan merencanakan skema yang kotor dan pengecut, tidak ada cara bagi saya untuk mengetahuinya. Anda akan menodai putihnya padang salju. Tapi jika aku membiarkanmu masuk ke dalam benteng, aku bisa mengawasimu, dan bukan hanya aku juga. Semua orang di benteng akan mengawasimu. Saya tidak memiliki file.net selalu di sini untuk Anda membawa cerita yang bagus. Aku, bersembunyi, merencanakan skema kotor dan pengecut. Haha, sungguh hal yang lucu namun tidak menyenangkan untuk dikatakan, kata Gavit sambil meringis. Dia sangat bangga disebut pedang penahanan dan telah dengan ketat mematuhi kesopanannya selama lebih dari 300 tahun. Terlepas dari apa yang dianggap musuh-musuhnya, Gavit menganggap dirinya sebagai satu-satunya ksatria dari Raja Iblis Penahanan. Jika orang lain mengucapkan kata-kata itu, saya tidak akan menahan amarah saya. Tapi Molon Ruher, karena itu kamu. Aku akan memaafkannya. Saya yakin manusia dan iblis memiliki definisi yang berbeda untuk skema kotor dan pengecut, kata Gavit. Kamu sering merencanakan hal-hal kotor dan pengecut sejak 300 tahun yang lalu. Kabut hitam menyebar ke seluruh Pandemonium, menyelap prajurit yang sedang beristirahat, dan menyergap mereka. Anda menyergap Hamel dan Sienna, yang sedang dalam misi pengintaian. Meskipun kamu memiliki keterampilan dan kekuatan, kamu hanya duduk menunggu di atas kastil Raja Iblis sambil memerintah antek-antekmu, kata Molon dengan tatapan tajam. Tapi Gavit tidak bisa berbuat apa-apa selain berkedip kebingungan setelah mendengar kata-kata Molon. Apa yang begitu kotor dan pengecut tentang itu? Setelah beberapa saat, dia memberikan tanggapan,
ada sejumlah besar pasukan yang berhasil mencapai Pandemonium 300 tahun yang lalu. Tentara penahanan itu kuat, tapi jumlah kami jauh lebih sedikit daripada manusia. Oleh karena itu, agar sejumlah kecil pasukan elit dapat secara efektif menghadapi pasukan besar, penyergapan adalah pilihan yang tepat. Itu tidak diperangi secara terbuka dan jujur, jawab Molon. Saya hanya bertemu Hamel dan Sienna secara kebetulan. Sama seperti mereka dalam misi pengintaian, saya juga sedang dalam misi pengintaian, lanjut Gavit. Saya tahu itu. Alis Gavit menggeliat kesal mendengar jawaban Molon. Dia melanjutkan sambil merasakan frustrasinya tumbuh. Menempatkan bawahanku di garis depan di kastil. Sungguh hal yang membingungkan untuk ditunjukkan. Adalah peranku untuk menjaga sisi yang mulia, Raja Iblis Penahanan, dalam keadaan apapun. Ketika Anda membobol Babel, saya. Mungkin bermasalah bagi saya untuk mengatakan ini di zaman damai ini, tetapi saya ingin menjadi yang pertama menghentikan Anda. Aku ingin membantai kalian semua, tapi aku tidak bisa. Mengapa tidak? Tanya Molon. Karena aku tahu seberapa kuat kalian semua. Jika aku bergegas keluar untuk menemuimu lebih dulu di saat panas, dan jika aku mati dalam pertarungan, siapa yang akan menjaga sisi yang mulia, Raja Iblis? Tanya Gavit. Jadi, apakah itu juga karena kesetiaan yang pada akhirnya kamu kabur? Tanya Molon. Wajah Gavit menjadi tanpa ekspresi atas pertanyaan Molon. Dia memelototi Molon dengan wajah pucat tanpa darah. Kau mengingatkanku pada masa lalu yang memalukan, kata Gavit. Memang benar kamu melarikan diri. Anda yang memblokir pintu istana ditakdirkan untuk kehilangan kepala Anda oleh pedang Vermont, kata Molon. Itu adalah kehendak yang mulia. Dia memerintahkan saya untuk bersembunyi tanpa menghalangi Anda lebih jauh. Tuanku yang penyayang dan murah hati memprioritaskan pelestarian nyawa seorang ksatria yang berjuang sampai akhir karena keyakinannya, lanjut Gavit. Itu tidak mengubah fakta bahwa kamu melarikan diri. Anda beruntung. Jika Hamel ada di sana, Anda tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk melarikan diri, kata Molon. Molon Ruher, percakapan ini tidak ada artinya kecuali niat Anda untuk membuat saya marah, kata Gavit. Apakah kamu akan melawanku? Tanya Molon. Saya memperingatkan Anda karena saya tidak berniat berkelahi, jawab Gavit. Aku juga tidak bermaksud untuk melawanmu, selama kamu tidak merencanakan hal-hal kotor dan pengecut. Molon mencibir sambil menunjuk ke gerbang yang tertutup. Gavit Linman, saya tidak tahu apa yang Anda rencanakan, tetapi jika Anda ingin menjalin hubungan dengan para pahlawan generasi ini, seperti yang Anda katakan, buktikan kata-kata Anda dengan tindakan Anda. Saya tidak merencanakan, kata Gavit sambil mengangkat tangannya. Kabut yang menjulang tersebar, dan para ksatria iblis terungkap. Dan tidak ada kebohongan dalam apa yang saya katakan. Saya cukup tertarik dengan para pahlawan di zaman ini. Secara khusus, saya tertarik pada Eugene Leonhardt, keturunan Vermont dan yang dipilih oleh pedang suci, serta Christina Rogeris, orang suci yang terlihat seperti Anise. Saya juga tertarik dengan keduanya, kata Molon. Apa pendapatmu, Molon Ruher? Saya belum berbicara sepatah kata pun dengan mereka, tapi... Gavit mengangkat kepalanya dan menatap langsung ke arah Eugene dan Christina sebelum melanjutkan. Saya bisa merasakan Vermont dari Eugene Leonhardt dan Anise dari Christina Rogeris. Sangat tidak menyenangkan bagi Anda untuk menyebut nama mereka ketika Anda bukan teman mereka. Selain itu, Vermont lebih tampan daripada Eugene Leonhardt, dan Anise lebih seperti seorang pejuang daripada Christina Rogeris, balas Molon. Eugene tidak tahu bagaimana harus bereaksi terhadap ucapan Molon. Memang, Vermont memang tampan. Namun, secara objektif, bukankah wajah Eugene lebih tampan daripada wajah Vermont? Kakak, apa yang dia maksud dengan menjadi lebih seperti seorang pejuang? Tanya Christina. Molon pasti berbicara tentang membuka kepala orang-orang iblis dengan gada ketika dia berbicara tentang menjadi lebih seperti seorang pejuang. Anda tidak perlu menganggap serius kata-kata idiot itu, jawab Anise. Buk. Molon kembali berjalan menuju kastil, lalu berhenti begitu sampai tepat di depan gerbang. Gavit Linman, izinkan saya memberitahu Anda satu hal. Jika Anda ingin berbicara dengan Eugene Leonhardt dan Christina Rogeris dan ingin menjalin hubungan dengan mereka, Anda harus meminta izin saya terlebih dahulu, kata Molon. Apakah keinginanmu untuk menghargai dan melindungi keturunan teman lamamu? Tanya Gavit. Sudah, aku tidak suka apa yang kamu katakan. Lindungi mereka. Dari apa? Dari sesuatu. Darimu. Maka itu berarti. Retakan. Konten iklan. Molon mengepalkan tinjunya, tidak lebih. Tapi bagi Gavit, Molon saat ini lebih besar dari gerbang, benteng, dan bahkan lehainjar gunung bersalju di kejauhan. Sudah lama sekali sejak dia merasakan tekanan yang begitu kuat. Dia bahkan tidak merasa seperti manusia saat itu. Apakah ini, apa yang terjadi ketika keberadaan seperti itu hidup selama 300 tahun? Pikir Gavit, merasakan kulitnya mati rasa. Apakah itu berarti kamu berencana untuk menyakiti Eugene Leonhardt dan Christina Rogeris? Tanya Molon. Saat Molon mengajukan pertanyaan, dia terlihat lebih besar dari sebelumnya di mata Gavit. Dia adalah pria dengan disiplin dan kekuatan yang luar biasa. Setelah menatap Molon dalam diam sejenak, Gavit menggelengkan kepalanya. Tidak. Dia tidak punya niat untuk menyakiti mereka.
Gavit ingin manusia berperang. Itu bertentangan dengan kehendak tuannya yang agung, tetapi jika perang tidak dapat dihindari, maka Raja Iblis Penahanan tidak lagi berada dalam posisi untuk menunjukkan belas kasihan ke benua. Pahlawan dan orang suci harus berada di garis depan perang, dan keberadaan mereka akan menjadi penyebab perang. Jadi Gavit tidak berniat menyakiti keduanya. Dia hanya ingin mengukur musuh-musuhnya di masa depan, dan hatinya sangat tulus. Apalagi dia sangat ingin terhubung dan menjalin hubungan dengan para pahlawan zaman sekarang. Itu semua benar, meskipun itu demi mengenal orang-orang yang suatu hari akan dia nikmati untuk dibantai. Saya tidak memiliki pemikiran seperti itu. Saya hanya ingin menjalin hubungan dengan mereka. Dan jika mereka tidak menginginkan yang namanya hubungan, saya akan puas melihat mereka dari kejauhan, kata Gavit mundur beberapa langkah. Kemudian, dia mengangkat tangannya dan memperbaiki pakaiannya. Bahkan kerutan kecil pun tidak dapat ditemukan di seragam hitamnya. Tidak ada satupun salju atau setitik debu pun. Meski begitu, Gavit dengan tenang membersihkan bagian atas seragamnya dan memeriksa apakah kancingnya terpasang dengan benar. Setelah melakukannya, Gavit dengan sopan menundukkan kepalanya. Tolong, maukah kamu membuka pintu benteng? Saya tidak memiliki file.net selalu di sini untuk Anda membawa cerita yang bagus. Molon menatapnya sejenak sebelum mengangguk. Tekanan kuat yang dia pancarkan telah benar-benar menghilang. Berbalik ke arah benteng, Molon meraih gerbang. Pintu. Teriak Aman setelah terlambat sadar. Kemudian tanpa menunggu penjaga gerbang bertindak, dia secara pribadi melompat turun dari tembok. Dia tidak berani ikut campur dalam percakapan di bawah, percakapan antara legenda hidup. Tapi sekarang setelah pembicaraan selesai, Aman tidak ingin pendiri Ruher, Raja Pemberani, harus membuka pintu dengan tangannya sendiri. Sudah lama, Aman, kata Molon. Merupakan suatu kehormatan. Anda mengingat saya, jawab Aman. Saya ingat semua keturunan saya. Saya tidak sebodoh itu sampai lupa nama keturunan saya yang terakhir mengunjungi saya, kata Molon sambil menyeringai sambil menepuk pundak Aman. Aman cukup besar, tapi berdiri di samping Molon, dia terlihat lebih kecil dari sebenarnya. Itu karena perbedaan kehadiran mereka. Aman menatap Molon dengan mata kagum sebelum membungkuk dalam-dalam. Kemudian dia mendorong membuka gerbang benteng. Pintunya besar dan berat, tapi Aman mendorongnya terbuka semudah pintu biasa. Aman tidak langsung masuk melainkan membungkuk sekali lagi ke arah Molon. Para ksatria Ruher berjuang untuk menjadi yang pertama turun dari tembok benteng, dan suku Bayar sudah berbaris di jalan di depan gerbang. Kaisar Kil dan Paus Yuras adalah pemimpin dari hanya dua kerajaan di benua itu selain Helmut. Meski tidak terburu-buru, mereka juga tidak berani berdiri di tembok. Mereka turun sedikit lebih lambat dari yang lain dan menyapa pahlawan yang kembali dengan ksatria mereka. Segera, ksatria yang tak terhitung jumlahnya berbaris di jalan dan memberi jalan bagi Molon. Jadi pawai dimulai. Molon membalas sambutan dan sapaan para raja dengan senyum dan melangkah maju sambil menerima tatapan hormat dari para ksatria seolah itu wajar. Apakah kamu tidak akan masuk? Gavit masih berdiri di depan gerbang. Seorang ksatria kabut hitam yang berdiri di belakangnya bertanya dengan sopan, dan Gavit menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Kita akan masuk setelah beberapa saat. Jalan itu tidak dimaksudkan untuk Gavit dan kabut hitam, dan dia bersedia menunjukkan rasa hormat untuk hal semacam itu. Eugene tidak diberi kesempatan untuk berbicara dengan Molon sendirian, tapi itu adalah hal yang paling alami. Dia adalah pendiri Ruher, dan dia mengasingkan diri sekitar 100 tahun yang lalu. Dia tiba-tiba kembali ketika banyak yang mengira dia sudah mati. Segera setelah pawai, Molon menuju ke kastil tempat para raja tinggal. Secara alami, Aman menemaninya bersama raja-raja lainnya. Bukan urusan Eugene apa yang akan mereka bicarakan di sana, tapi... Bukankah itu cukup jelas? Mereka akan bertanya mengapa dia mengasingkan diri dan mengapa dia kembali. Akhirnya, mereka akan mendiskusikan apa yang harus dilakukan dengan Gavit Linman dan Black Fog. Gavit Linman dan Kabut Hitam berada di pinggiran dekat tembok benteng. Ada ruang untuk mereka di gedung-gedung di dalam benteng, tetapi Gavit menolak tawaran itu dan bersikeras menggunakan ruang kosong di pinggiran sebagai tempat perkemahan. Meskipun Gavit telah secara eksplisit menyatakan ketertarikannya pada Eugene beberapa kali, dia tidak berusaha untuk melakukan kontak apapun. Satu-satunya interaksi yang mereka bagikan adalah melakukan kontak mata beberapa kali di dinding benteng. Gavit mungkin menunjukkan rasa hormat pada peringatan Molon. Itu lebih baik untukku. Eugene tidak ingin terlibat dengan Gavit. Mirip dengan Noir Giabella, Gavit Linman adalah eksistensi yang tidak mampu dihadapi Eugene dalam kondisinya saat ini. Minat dan penasaran, mungkin, tapi hubungan. Itu omong kosong. Eugene mendengus dengan jijik sambil berjalan. Christina yang berjalan di sampingnya terlihat sangat gugup. Dia terus gelisah dengan ujung jubahnya, merapikan rambutnya dengan tangannya, menarik napas dalam-dalam, dan menyesuaikan ekspresinya. Apakah kamu baik-baik saja? Tanya Eugene. Aku baik-baik saja. Aku hanya sedikit bingung, jawab Christina. Anise bersikeras untuk tidak menguasai tubuh Christina untuk saat ini. Tubuh itu milik Christina, dan Anise hanya berbagi ruang, jadi dia bersikeras bahwa sudah sepantasnya Christina menjadi orang yang pertama kali menghadap dan menyapa Molon. Itu bahkan lebih penting karena dia tidak diberi kesempatan di Lehainjar. Tidak perlu gugup seperti itu. Dia hanya seorang idiot, kata Eugene.
Untuk saya, dia bukan tipe orang yang dipanggil begitu, jawab Christina. Meskipun sebelumnya mereka tidak diberi kesempatan untuk berbicara dengannya sendirian, Molon mengundang mereka berdua. Beast King Aman secara pribadi datang ke rumah Leonhard dan menyampaikan undangan Molon. Jadi Eugene dan Anise sedang berjalan menyusuri lorong setelah naik ke lantai atas menara kastil. Itu adalah koridor yang sama dengan yang dilalui Eugene pada hari sebelumnya. Aman hanya membimbing mereka ke bawah, lalu tetap tinggal sesuai dengan keinginan Molon untuk berbicara berdua saja. Akibatnya, tidak ada tanda-tanda kehidupan lain di lorong, dan meskipun bijaksana untuk selalu berhati-hati dengan kata-kata, dimanapun Anda berada, sebagai kediaman raja, lantai atas ditutupi oleh pertahanan tingkat tinggi. Mengeja. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak mengungkapkan pikiran mereka. Bukan orang yang seperti itu. Anda mendengar dia berbicara dengan Gavit Linman sebelumnya, bukan? Tanya Eugene. Dia dipenuhi dengan keagungan, selayaknya seorang pahlawan besar 300 tahun yang lalu, jawab Christina. Tapi apa yang dia katakan masih bodoh. Mungkin dia terdengar sedikit lebih meyakinkan sekarang setelah dia bertambah tua, gumam Eugene sambil menatap ke depan. Dia bisa melihat sebuah pintu di ujung koridor. Setelah menarik napas dalam-dalam, Eugene mendekati pintu. Si bodoh itu. Dia tidak mungkin berpikir untuk mengayunkan kapak lagi setelah memanggilku ke sini, kan? Itu tidak mungkin, kan? Eugene mendengus dan meraih gagang pintu. Tetapi bahkan sebelum dia bisa memutar kenop pintu, pintu itu terbuka, atau lebih tepatnya, itu berengsel. Dengan itu, Eugene juga terlempar ke udara dengan pintu dengan tangan di kenopnya. Hamel, teriak Molon. Dia menatap lurus ke depan dan berkedip beberapa kali. Christina tersentak, bahkan lupa memberi salam. Di mana Hamel? Dia bertanya sekali lagi. Hei, bodoh. Eugene masih menggantung di udara sambil memegang gagang pintu. Dia mengerutkan kening, bingung, dan menendang bahu Molon. Mengapa kamu mendobrak pintu tanpa? Hamel, raung Molon sekali lagi. Ledakan. Eugene jatuh ke tanah bersama dengan pintu, dan Molon mengulurkan tangannya dan memeluk Eugene dengan erat. Saya tidak percaya dengan mata saya. Hamel, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu lagi seperti ini. Itu mencekik. Eugene berjuang untuk hidupnya terkubur dalam otot dada Molon yang kaku dan besar.